Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Anissa, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021 angkatan 10 kelompok 4. Kali ini saya akan memaparkan materi Wall of Government atau WOG, yaitu konsep WOG dan pentingnya pemahaman WOG bagi CPNS. Mengenal Wall of Government atau WOG, menurut United States Institute of Peace, Wall of Government adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Serta menurut Shergold 2004 mendefinisikan Wall of Government sebagai pelayanan publik oleh pemerintah yang bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan tanggapan terpadu terhadap isu-isu tertentu. Pendekatan yang diambil bisa pendekatan formal maupun pendekatan informal. Wall of Government dapat diaplikasikan agar pemerintah dapat memberikan layanan berkualitas bagi masyarakat dan memastikan bahwa pekerjaan yang diemban oleh aparatur pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien. Beberapa alasan mengapa Wall of Government sangat penting dan harus mendapat perhatian dari pemerintah, antara lain yang pertama faktor eksternal, adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan sehingga penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik dapat tercipta. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang kedua, faktor internal, yaitu terdapat fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi superior terhadap sektor lain atau masing-masing sektor dapat tumbuh namun tidak dapat berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari sektor lainnya. Yang ketiga, adanya keberagaman latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi. WOG berdasarkan jenisnya yaitu pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Pelayanan yang bersifat administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai dokumen dan surat-surat resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Kemudian pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan sebagainya. Kemudian pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, dan listrik, air bersih, serta yang lainnya. Kemudian, pelayanan regulatif, yaitu melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola pelayanan, antara lain, yang pertama pola pelayanan teknis fungsional, yaitu pola pelayanan ini adalah pelayanan sektoral yang sifatnya hanya relevan antara satu sektor dengan sektor tertentu. Kemudian yang kedua, pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang berkaitan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kemudian yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang berkaitan. Kemudian yang keempat yaitu pola pelayanan terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak sebagai koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian yang kelima yaitu pola pelayanan elektronik, pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna.
Manfaat WOG yaitu meningkatkan efisiensi, sharing, informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi, dan kebijakan, serta mengurangi biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi, kebijakan, serta waktu penyelesaian layanan tertentu. Pentingnya WOG bagi CPNS yaitu pembelajaran WOG bagi CPNS menjadi penting karena diperlukan sebagai upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sekian paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.